warahmatullahi wabarakatuh. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman semua. Ini Talk Ek 81 keberapa ya, San? Lupa. 5, 6? 5 mungkin. 5 apa 6 ya? Lupa gua. Terakhir kan Ika tuh, parenting, ya kan? Terus, nah malam ini gue minta bantuan Bu Santi nih. Karena, tadi gue ada saudara, terus juga Bu Email sama Bu Email lagi tidak bisa available on. Terus Pak Agung lagi kecapean kayaknya ngurus orderan bisnis. Jadi kita pertahankan forumnya supaya tetap jalan ya. Soalnya sayang nih, masih banyak teman-teman kita yang belum sharing. Momentumnya lagi bagus, jadi perlu kita pertahankan. Ya, Agus juga perdana ya, Gus sih. Perdana gue. Perdana. Baru nyalain Zoom hari ini gue. Sama kayak Ruby tahu kemarin. Iya. Agak ngerti ini gimana Zoom-nya. Biasanya pakai apa emang kalau video call? Kalau video call, maksudnya kalau seminar kantor, gitu? Nah. Oh, kalau kantor ada software sendiri, dia ada software internal gitu. Iya. Oke, kita hari ini temanya adalah bahas LDR, sesuatu yang gue nggak pernah ngalamin, jadi gue pengen banget dapat perspektif gimana menjaga keluarga dari jarak jauh begitu ya. Terus mungkin nanti Bu Santi sebagai pakar konseling juga akan bertanya-tanya gitu. Karena teman-teman sih kayaknya malam ini kita nggak kayak kemarin-kemarin kan kayak ada yang dapetin materi. Bu Ika tuh profesional banget tuh 2 minggu lalu ya. Pro banget tuh pakai slide materinya. Sama sih itu juga kok. Siapa S juga kayak gitu. Iya, Santi masih Baski ya. Iyalah. Jadi kirain memang harus begitu. Enggak, Bos. Jadi idenya tuh gini, buat Agus yang mau gabung mungkin ya. Idenya adalah waktu kita bikin itu, kita cuma pengen sharing antar kita buat kita, tapi nanti ini open nih, itu sih info juga ke so far ke Pak Albaini gitu ya. Kalau ada kata lain pengen ikut, intinya adalah bisa sharing apa aja, boleh profesi, boleh hobi ya. Hobi kalau ada yang mau bisa juga. Jadi kemudian kayak Bu Ika kemarin kan parenting ya, itu kan bukan profesi sebenarnya ya, itu bukan semua orang gitu ya. Atau itu berarti kan ilmu yang lagi didalamin juga boleh kan, kita lagi dalamin. Betul. Dan karena angkatan kita tuh 200-an orang, jadi harusnya sih gak kehabisan tema kita. Betul. Harusnya. Nah, Bu Santi aja kalau dibedah ini bisa sebulan kayaknya nggak bisa habis temanya. Oleh Pak Teddy. Nanti bagi yang belum sempat mampir, kita baru bikin akun YouTube. Jadi yang kita sharing di sini ini kan direkam nih. Jadi nanti kita upload di YouTube channel kita Talk X81. Terus nanti moga-moga sih yang nggak sempat datang bisa ikutan, bisa belajar di situ juga gitu ya. Nah, kemudian harapannya nanti kalau makin rame ya moga-moga ini jadi tradisi di berbagai angkatan. Kayaknya sih ini masih agak jarang di sekolah kita, di alumni kita juga gitu acara begini. Dan ini momentum yang bagus banget karena lagi baru bisa dan udah terbiasa ya orang pakai Zoom begini. Jadi oke lah gitu. Oke. Bu Santi, mari kita tanya-tanya dua teman kita yang LDR ini. Lo punya pertanyaan apa? Gue kan udah dikasih daftar pertanyaan dari lo tadi. Wah, ada daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan. Waduh, mantap bener kayak wawancara. Dia nanya gue jawab, padahal sih nggak ada juga ya, bebas aja. Gitu. Monggo Bu Santi. Ya, makasih Teddy. Ya, ini disclaimer ya. Gue baru dihubungin beberapa menit yang lalu sama Teddy. Tadi ada tamu. Untungnya available, nggak ada tamu di rumah ya. Untungnya anak-anak aman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semua. Ini malam semua kan ya? Malam. Ya, malam.
Atau kalau Ya. Ruby datang tuh? Ya, kalau Ruby masih siang. Ya, alhamdulillah kayaknya ke-6 ya, pertemuan ke-6 ya, Talk X81 hari ini. Ya, dan kita ada dua orang teman kita yang akan sharing tentang LDR. LDM ya, long distance LDM. marriage ya. LDM. LDM. Long distance Kalau LDR marriage. kesannya pacaran ya? Kan relationship. Padahal marriage juga relationship sih sebenarnya. Oke, ya pertanyaannya tuh di judulnya juga udah menggelitik sih ya. Kok bisa sih? Gitu. Mungkin karena yang bikin judul itu belum pernah ngalamin ya, belum pernah merasakan. Akhirnya bayangin itu kayaknya suatu hal yang kok bisa ya? Gitu. Nah, ini udah sebenarnya di forum ini beberapa teman sudah berpengalaman juga ya, LDR-an ada, dan kita juga sempat cerita, Sinta juga, Ana juga sempat ya, Ana ya, dulu waktu sekolah ya. Ya, jadi Dimas juga katanya ya, gue juga nggak tahu ya, pernah mengalami merasakan long distance, berjauhan. Nah, ini dari dua orang teman kita ini ya, siapa dulu yang mau cerita? Kalau boleh cerita, yang dikerjain apa sih sampai harus jauh-jauh gitu? Wah, Sekarang. silakan Bapak Agus dulu. Ladies first. Ladies. Duluan aja, Dai. Duluan. Oke. Sip. Apa ya? Awalnya LDR waktu pacaran kan, tapi lanjut jadinya LDM gitu. LDM-nya itu aku 2 kali. Yang pertama itu waktu lahiran anak pertama. Jadi pas lagi hamil anak pertama kan disuruh tuh sama orang tua udah daftar PNS gitu. Nah, alhamdulillah keterima gitu. Nah, pas keterima PNS, Ruby iseng-iseng justru daftar ke Brunei. Waktu itu masih di Brunei. Waktu itu ke Brunei dulu. Jadi Ruby daftar ke Brunei, dan rezekinya anak pertama kali ya diterima. Dan berangkatnya itu 2 minggu setelah gue lahiran. Pertama kalinya itu 2 minggu setelah gue lahiran, gue langsung ditinggal. Anaknya masih orok banget, masih merah gitu lah ibarat kata. Dan itu lumayan banget gitu kan. Nah, ibu-ibu abis melahirkan itu kan ya ada sindrom baby blues-nya, ada hormonnya segala macem main. Nah, waktu itu tuh benar-benar belum siap banget gitu, dan gue nggak mungkin ngikut dia karena ya ada kerjaan gue, terus ada ya baru lahiran gitu kan, benar-benar nggak bisa ngikut, dan itu benar-benar nggak siap banget, nangis segala macem lah, pokoknya belum kebayang gitu, apalagi ngurus anak bayi yang baru lahir banget, walaupun ada mbak juga kan, tetap yang terutama kan ibunya, harusnya parents-nya ya, ibu dan ayahnya gitu kan. Terus bokap gue kan kasihan kali ngelihat anaknya nangis mulu gitu kan, ditinggal gitu. Terus dia bilang sama gue, lah ini kan keputusan kalian berdua gitu, ini kan keputusan udah kalian diskusikan kan apa yang akan terjadi, jadi buat apa lu sedih gitu, ya udah jalanin aja gitu, nanti juga akan bisa kok gitu. Ya alhamdulillah sih ya mau nggak mau ya pada akhirnya ya, karena bokap bilang itu juga ya, jadi ya gue lumayan tersadarkan juga sih bahwa bisa gue harus menjalanin ini. Dan untungnya waktu yang Ruby di Brunei itu dia bisa bolak-balik 3 bulan sekali gitu. 3 bulan, padahal mah Brunei kan sama kayak Singapura ya, emang sejaman doang gitu, cuma kerjanya dia itu yang ngebolehin dia untuk balik cuma 3 bulan sekali. Itu juga udah lumayan banget gitu, dan itu berlangsung 1,5 tahun. Nah, 1,5 tahun Ruby lamar lagi ke dapat info ada lowongan di Dubai, langsung ngelamar lagi dan keterima gitu. Terus gue yang udah nggak bisa nih kayaknya gue
terus-terusan jauh-jauhan sama suami gitu kan, nggak enak juga. Guenya juga ngerasa kayak bukan berkeluarga ya kayaknya sih gitu. Maksudnya jarang banget ketemu, anak gue juga jadi nggak terlalu deket sama bapaknya, padahal kan role ayahnya tuh penting ya untuk perkembangan dia nanti itu penting gitu. Terus jadinya ya gue keluar dari PNS gue dan ikut Ruby ke Dubai. Waktu itu. Terus ada Arif tuh. Arif tahu tuh kapan gue nanya-nanya waktu itu ke dia tentang Dubai. Iya, dia kan sempat di Dubai juga. Terus gue ikut ke sana 4 tahun. 4 tahun tuh, nah waktu gue ngelepas PNS gue itu, gue santai banget, nggak kepikiran. Orang-orang pada bilangnya, sayang PNS udah dapet susah-susah gitu kan, udah dapet main tempatnya bagus, enak, Jakarta pula kan. Tapi gue nggak kepikiran apa-apa, karena gue mikirnya, ya gue kan nanti akan dapat kerja lagi kok, gitu. Gue bisa kerja lagi kok di Dubai gitu kan. Jadi gue santai-santai aja, tapi pada kenyataannya, nah ini ya note banget buat yang mau jadi dokter itu susah. Susah banget, lebih susah dapat kerja di luar negeri ketimbang profesi-profesi lain gitu. Karena dia harus karena dia standarnya beda ya. Berhubungan dengan manusia, jadi dia harus melewati ujian-ujian lagi gitu, nggak berhenti-berhenti. Gue ujian-ujian nih dari gue lulus gitu, kayaknya dapat kerja ujian. Nah, gue kepentok karena gue udah terlalu lama nganggur. Dan mereka nanya kan dari pihak sananya ketika gue mau daftar untuk praktek di Dubai, lo kenapa nganggur? Kalau misalnya lo nganggur sekian lama, berarti lo nggak bisa gitu. Lo harus memenuhi beberapa persyaratan ABCD gitu. Terus gue ngerasa kok gue mentok banget gitu ya, nggak bisa gue nih cari kerja. Padahal gue bukannya buat kesenangan gue aja gitu, maksudnya biar gue bisa mengabdi lah gitu, ibarat kata. Jadinya karena gue mentok, terus gue bilang sama Ruby gimana nih gitu. Udah gitu STR gue, surat tanda registrasi dokter gue itu udah mau expire. Nah, gue nggak akan bisa perpanjang kalau gue nggak praktek gitu kan. Jadi pas udah 4 tahun di Dubai, gue bilang sama Ruby, boleh nggak gue pulang dulu? Gitu. Gue pulang dulu ke Indonesia, gue udah cari kerja, gue kerja dulu sementara, beresin gue STR-nya, karena kalau tanpa adanya STR itu di Indonesia, gue juga nggak bisa ngelamar kemana-mana gitu. Ke Dubai lagi, gue nggak bisa lamar kerja lagi gitu. Jadi boleh nggak gue kerja dulu sementara, terus baru nanti kalau udah beres STR gue, udah selesai semuanya, nanti gue ikut lagi gitu ke Dubai. Ternyata pas udah beres urusannya, gue mau ke sana, Ruby-nya dikirim ke Milan. Ruby-nya ditempatin. Iya, Ruby-nya dikirimin ke Milan, dan itu dia single status, nggak boleh bawa keluarga, karena waktunya belum nggak pasti gitu deh gitu. Pokoknya dia single status aja, jadi gue sama anak-anak nggak bisa ikut, ya udah, jadi terpaksalah ditambah lagi. Gitu. Hingga sampai sekarang. Dah, itu aja cerita singkat gue. Jadi emang udah dari lama sih gitu, on off gitu. Tapi lebih banyak long distance-nya sebenarnya dibandingkan gue barengnya. Jadi sebenarnya dari pacaran juga udah long distance ya? Udah, kan gue di Bandung, dia di Surabaya. Dia di Jakarta, gue di Bandung. Terus dia di Jakarta, gue PTT di Kalimantan. Kan emang udah LDR dari waktu pas zaman pacaran. Berarti lama juga ya pacarannya? Berapa ya? 3 tahun pasti. Iya. Lumayan. Ya, iya. Kalau Agus gimana, Gus? Tadi katanya mulai dari awal nikah ya? Dari awal. Iya, dari awal nikah. Ya. Gimana tuh, Gus? Jadi gue tuh nikah itu 2012. Nah, jadi kebetulan sebenarnya gue tuh pas nikah itu gue kerja di Indo, di base-nya di Indo ya.
Jadi company kan telco. Jadi gue emang project base lah. Kerjaan gue tuh project base. Nah, pas beberapa saat sebelum nikah itu gue diterima di satu tim yang dia tuh support rollout-nya Asia Pasifik. Oke, Asia Pasifik bahkan bisa extend dari luar Asia Pasifik. Dan gue lihat ini kan bagus lah gitu. Kalau dari karir kan exposure-nya bagus. Jadi gue pikir, gue kasih tahu istri. Dulu istri ya waktu itu belum nikah ya. Dia bilang, oke, nggak ada masalah. Ya udah, kita alhamdulillah nikah. Lagi nikah, belum balik dari nikah. Gue nggak sengaja baca email kantor. Email kantor langsung bilang, hari pertama kamu balik dari cuti nikah, kamu bawa paspor. Kamu harus langsung ke embassy, waktu itu embassy Nigeria. Kamu langsung apply visa katanya. Gue bilang sama istri ini, waduh agak, gue kaget juga kan. Ya udah, dari situ udah mulai lah. Jadi semenjak itu terus travel lah. Jadi emang travelnya tuh waktu itu ke Nigeria, misalnya base-nya tuh paling cepat 1 bulan, paling lama itu 3 bulan project base. 3 bulan balik Indo, itu biasanya balik Indo itu cuma buat ngurus visa berikutnya gitu. Balik Indo 2 minggu. Nyetor. Ngurus expense segala macam kan. Nyetor apa, Di? Aduh, lu. Nyetor duit. Nyetor duit. Nyetor Duit kan bisa ditransfer. Iya. Bisa ditransfer. Iya, ada. Mana yang di store, Nak? Yang di store apa, Nak? Duit. Oh, duit. Nah, itu agak menarik nih cerita duit ini nanti nih. Oh iya. Benar. Ya udah, jadi ya di situ. Emang salah satu motivasinya waktu itu kenapa ya pasti ada pengorbanan ya namanya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi cowok gitu ya, kita kan harus ada tanggung jawab di mana kita harus proceed terus, harus opportunity itu kita harus dapat terus walaupun ada pengorbanan itu pasti kan untuk keluarga ya. Kalau misalnya gue mau egois atau apa misalnya, ya gue juga belum punya skill yang bisa dapat. Ya mungkin emang jodohnya emang jodoh kerjanya seperti itu gitu. Jadi waktu itu gue jalanin itu 3 tahun kayak gitu. Jadi emang ya istri udah mulai gerah waktu itu sebenarnya. Karena kayak kasusnya waktu itu istri lagi hamil gede, lagi udah 7 bulan. Udah 7 bulan dan gue harus travel lagi gitu. Dan gue bilang sama project manager waktu itu, bilang, gue nggak bisa lama-lama gitu. Gue harus balik gitu. Ya waktu itu ke mana itu? Ke Kuwait itu, tempatnya Danti itu gue ingat itu. Ke Kuwait tempatnya Danti ke Kuwait. Ya gue ke sana, terus wah istri pas lagi ya 7 bulan kan, itu segala macam salah itu. Pokoknya segala gue ngapain aja salah. Kamu ngapain pergi udah mau hamil, nanti kalau pas lagi udah mau apa istilahnya kontraksi segala macam bisa terbang ke sini 8 jam 9 jam, palingnya butuh 8 jam. Ya itulah struggle-nya di situ ya. Akhirnya ya waktu itu gue inget tuh pas di sana itu gue inget udah 14 berapa minggu ya. Pokoknya udah masuk bulan ke-9, udah minggu-minggu kritis. Gue bilang sama project manager, gue harus balik gitu. Gue harus balik. Akhirnya balik itu pas gue balik besoknya bukaan. Besok paginya bukaan. Bentuk sekali. Menunggu. Jadi nungguin. Nah itu emang kayak jadi sampai keluarga bilang itu nungguin. Jadi gue nyampe terus pagi-paginya pecah ketuban langsung. Ya udah rezeki lah, alhamdulillah. Gitu. Terus itu dijalanin lah. Tapi memang salah satu yang berat mungkin buat gue ya anak ya sebenarnya. Nah terus anak Rania lahir, gue jalanin lagi setahun seperti itu kan, project base. Gue bilang sama, ya memang pasti kita pengen settle lah. Gue bilang waktu itu dan kebetulan di company gue saat itu kalau gue mau settle, sebenarnya bisa aja. Ya tapi ya sebenarnya asal tahu aja ya kalau misalnya kita project base keluar itu segala macam itu kompensasinya lumayan. Jadi Duit lagi. Duit lagi bener. Kompensasinya lumayan.
Kompensasi lumayan. Jadi saat itu juga gue bilang, saat itu sempat gue putusin, ya udahlah nggak apa-apa. Mungkin gue akan settle di sini dan nggak apa-apa lah demi anak. Mungkin nanti kalau anak gue udah agak gede, nanti gue coba lagi gitu kan. Tapi ternyata nggak berapa lama setelah anak gue umur, waktu itu 2014 ya, jadi 2 tahun nikah, anak gue masih umur setahun, ada offer, gue dapat offer buat di Singapura ini, terus gue pikir, ya gue ngomong aja ke istri kan. Tapi memang perempuan ya, kalau gue bilang ya, perempuan itu memang dia sentimental banget ya. Jadi dia nggak nanya pekerjaannya apa gitu, apa gimana. Emang dia nanya, nanti kalau ke sana bisa pulang nggak katanya gitu. Itu menarik tuh. Menarik itu, sentimental ya, sentimental. Kalau laki-laki ya lempeng aja ya. Laki-laki lempeng ya. Gue kerja gitu, kalau gue selesai kerja gue balik. Dan waktu itu gue pikir, oh Singapura kan deket. Emang nggak bisa bawa keluarga? Nah, oke. Dan waktu itu juga alasan gue seperti itu. Gue bilang, nanti kita, dan emang gue dari dulu punya cita-cita buat hijrah lah maksudnya. Buat hijrah ke luar negeri lah gitu. Dari dulu gue selalu punya cita-cita kayak gitu. Makanya mungkin ya Singapura juga mungkin kan ada satu cita-cita gue, mungkin bisa lah gitu ya. Sebenarnya bisa banget gitu. Dan gue dapat bisa lah, fasilitasnya ada segala macam. Tapi gue sempat bilang juga sama istri, udah kesini aja gitu. Tapi di satu sisi istri juga kerja bagus ya. Jadi dan itu gue hormati banget ya. Walaupun gue sebenarnya kalau misalnya gue bisa bilang enggak lah, kamu harus ikut gitu. Kamu harus ikut lah. Kita kan keluarga, kita harus sama-sama. Dan ini yang biar rezekinya lagi di sini gitu. Tapi waktu itu dan istri juga sempat mikir dia mau ngambil unpaid leave segala macam kan. Tapi gue bilang kita jalani aja lah dulu lah, jalani aja dulu. Sebenarnya dia bisa ke sini. Kenapa? Macam artis pacaran aja di jalan. Sebenarnya bisa mungkin dia ke sini cari kerja di sini gitu kan. Cuma ya ternyata begitu di jalan. Dan sebenarnya ya, tapi itu gue coba kompensasi ya, dan bener. Jadi di awal-awal gue di Singapura itu, gue usahain paling enggak 2 minggu sekali balik. 2 minggu sekali balik, dan ternyata 2 minggu sekali balik kan. Orang-orang di Singapura sendiri bilang, kamu tiap 2 minggu balik katanya, itu terlalu is too much, mereka bilang. Too much, kenapa kamu katanya gitu kan. Dan gue bilang, ya karena orang-orang di sini, maksudnya sebenarnya itu yang salah satu yang value ya, family value itu. Jadi buat kita orang Indonesia sebenarnya sih, karena gue enggak orang Melayu dan kita perlu dekat dengan keluarga penting. Kalau orang Malaysia, orang Chinese atau orang Singaporean atau orang Jepang segala macam itu mereka enggak sebulan sekali balik. Dan bahkan setelah kesini, gue pikir kayaknya gue bisa seminggu sekali balik gitu. Maksudnya, gue paling enggak, gue coba bisa, apa yang bisa gue lakukan lagi. Jadi gue seminggu sekali balik. Gue bela-belain. Jadi, Jumat malam habis kantor, gue langsung ke bandara. Senin pagi. Jadi gue, kalau pengen tahu rasanya lebaran, mudik lebaran, itu gue rasain tiap Jumat malam. Ini Itu Jumat pagi gue bangun tuh rasanya tuh, wah Masya Allah, senang banget. Dan rasanya itu Senin pagi atau Minggu malam, itu rasanya kusut banget. Karena itu kusut banget. Dan Minggu malam gue harus tidur, bangun jam 3 pagi, ngejar first flight kan. Nah itu rasanya kusut banget. Dan gue rasa ya, ada yang orang bilang itu nanti akan bertambah mudah seiring waktu gitu. Ternyata enggak. Berat. Tapi gue rasa ya itulah value kita ya, itu yang harus gue, karena ini nggak gue lihat dari teman-teman yang lain di sini. Jadi buat informasi aja. Jadi contohnya kayak di sini kan corona ya maksudnya COVID. Jadi
kita nggak bisa keluar masuk Singapura kan. Bisa keluar, tapi untuk masuk nggak bisa. Nah, ada teman yang dari Singapura, ada teman yang dari Malaysia, maaf. Dari Malaysia, dia baru melahirkan anaknya 6 bulan. Baru melahirkan, suami istri. Mereka kerja di satu company yang sama, teman gue. Anaknya masih menyusui, dan mereka kerja di sini. Rumah mereka di Johor Bahru kan, di Johor Bahru. Jadi mereka biasa tiap hari pulang pergi. Pagi ke Singapura, pulang Johor. Dulu bisa, nggak masalah. Sekarang karena ini kan di blok. Apa yang mereka lakukan, anak mereka tinggal di Johor. Jadi mereka udah dari bulan Maret sampai sekarang nggak pernah ketemu anak mereka yang 6 bulan. Nah, untuk to the extent kayak gitu tuh gue nggak bisa. Mungkin kalau gue ada di posisi mereka, gue akan ngambil keputusan yang berbeda. Itu pengorbanan itu terlalu banyak ya buat gue. Tapi buat gue yang sekarang ini aja udah cukup berat sebenarnya. Jadi ya kurang lebih ceritanya gitu. Jadi dari 2012 sampai udah 8 tahun ya, hampir seumuran anak gue. Jadi kurang lebih gitulah ceritanya lah. Kurang lebih gitu. Jadi terakhir pulang kapan, Gus? Terakhir ketemu keluarga? Terakhir pulang itu 16 Maret. 16 Maret. Iya, 16 Maret. Anak lo umur berapa, Gus? Anak Rania itu lahir 2013 Mei. 7 ya. Jadi 7 tahun. Yang berat anak lah. Yang berat tuh anak nggak pada protes. Karena jujur sekarang ini yang lebih berat di gue adalah anak-anak gitu. Anak-anak tuh benar. protesnya tuh luar biasa banget ke gue bener, gitu. Dan gue yang harus jawab gitu. Kenapa ya nggak kerja di Jakarta gitu. Benar. Jadi ada backgroundnya lagunya ntar. Iya. Pulang dulu, nggak pulang rindu. Gitu. Jadi Bang Toyib ya. Yang bener, lebih berat sih sebenarnya sekarang anak gitu. Iya benar. Emang anak yang paling berat emang dari dulu. Wah, ini ada Ruby nih, jadi bisa dikonfirmasi nanti cerita dari sudut pandang lain ya, San ya. Ya, makin lengkap lah gitu. Ini versi si suami ya, tapi istrinya nggak di sini. Ini versi yang suaminya ada di sini. Wah. Iya. Gus, istri lo kalau mau dikasih link tadi boleh juga, Gus, supaya dia bisa cerita. Enggak, gue larang. Udah gue larang. Kayaknya ada yang... gue larang. Lo nggak tahu aja, gue juga dilarang hadir. Enggak, Gus. Tenang, nanti rekamannya di YouTube ada, Gus. Istri gue udah browsing di YouTube. Apa sih TalkX udah di browsing sama dia. Wih. Ntar di-upload juga ya katanya. Dipastikan aman katanya. Iya, mau di double check katanya. Ini Danti nanya nih ya, kalau tadi kan yang paling berat sama anak ya, komunikasinya sama anak sendiri gimana? Iya, tipsnya gimana nih mungkin? Komunikasi sama anak. Sekarang kan karena teknologi udah banyak ya, udah memudahkan nih. Tapi gimana ya cara tetap bangun? Benar. Rasa itu melalui. Jadi emang komunikasi yang berat. Tapi terakhir ini kan kita udah ada, paling gampang udah ada WhatsApp. Tapi ya tetap itu nggak terbayar. Apalagi buat anak itu kan dia perlu sentuhan. Perlu ngobrol langsung. Betul. Jadi kalau WhatsApp pun tetap nggak efektif sih kalau. Betul. Jadi gue kerasanya itu, jadi setelah anak gue mulai, bahkan gue pernah umur 6 bulan itu, jadi kejadian itu yang waktu anak gue umur 6 bulan gue balik, dan emang dia nangis gue pegang, itu kejadian memang. Sampai dia umur 8 bulan tuh dia, setiap gue pulang dari assignment dia nggak mau dipegang. Nah itu kerasa sedihnya, memang benar itu. Jadi gue di kamar dia nangis gitu, gue keluar kamar baru dia tidur gitu. Gila, macam apa ini? Gue pikir. Sama. Ayah belum. Manggilnya Om nggak, Gus? Nah, Papa Gus gitu manggilnya. Waktu itu belum. Untung belum. Dan kesini tuh ya, sebenarnya gue coba usahain pakai WhatsApp, telepon, call WhatsApp. Cuma di WhatsApp ya, namanya anak-anak kan yang nggak suka ngobrol ya, mereka suka kan main segala macam. Bahkan gue pernah di satu itu, jadi setiap gue balik setelah di Singapura, setiap gue balik, dan anak gue juga udah umur 6 tahun kan balik, dia kok kayak kalau gue ajak ngobrol atau gue awalnya gue keras lah, mungkin waktu itu gue masih tahap belajar lah, jadi
karena dia udah mulai ngerti juga, dia kayaknya kok gue panggil nggak gue panggil, gue sapa dia nggak bales, nggak kayak cuek gitu, atau nggak istilahnya kurang nggak perhatian, nggak peduli. Dan gue marahin, kamu kok gitu. Saya marahin gitu, gue marahin. Istri gue sampai nangis waktu itu karena gue sibuk marahin anak gue kan. Dan terus istri gue bilang, kamu tuh nggak pernah ada di rumah, sekalinya pulang marahin anak gitu kan. Wah, gue sedih banget juga di situ, sedih banget. Jadi emang yang berat tuh anak lah. Tapi satu di sini, jadi salah satu pengorbanan di situ ya namanya kita manusia belajar ya. Jadi di situ kita belajar kalau ya harus sabar sih, sabar sama anak. Dan emang anak tuh emang harus ilmunya memang harus ilmu ngerayu ya. Jadi gue kalau balik ke rumah ya pacar gue anak gue aja. Gue ngerayu aja tiap hari, dirayu, dilus-lus, dipanggil, dibercandain, dirayu. Walaupun gue nggak mood ya, walaupun gue orang yang nggak romantis segala macam ya, tapi demi anak gue rayu-rayu lah. Istri gue aja sampai, kamu harus lebih fleksibel lah kalau sama anak lah. Kalau mungkin kalau sama gue lu bisa lah gitu, nggak romantis, tapi kalau sama anak nggak bisa. Dia nggak merasakan kamu lah gitu. Kalau gue tumplekin ke Ruby. Ayah, udah capek sehari-hari ya, tolong. Nah lo. Tolong uruskan anaknya gitu kan. Tolong. Jadi ya lumayan hands-on kalau bareng ya. Ayah, tolong. Capek. Jangan selama ada ayah, jangan manggil ibu gitu. Manggilnya ayah aja. Tapi tetap manggilnya ibu. Nggak ada ibu, adanya ayah tuh gitu. Oh ya, satu itu. Jadi sekarang itu gue nemu ini. Jadi mungkin ntar buat Ruby. Anak umur berapa dah? Yang paling kecil berapa umur? Umur 6. Udah. Umur 6 ya. Nah, jadi itu gue tuh waktu itu nggak sengaja gue baca-baca kan ternyata ada. Dulu gue ngeliat anak-anak pakai jam-jam gede tuh, Aimo itu. Nah, gue pikir tuh nggak perlu buat anak lah, berlebihan ya. Tapi ternyata Aimo itu, jam itu, beli yang paling murah aja, itu kita bisa voice chat. Jadi gue baru pakai nih. Jadi waktu itu istri gue beliin anak gue pakai voice chat kan. Jadi jam itu dipakai sama anak gue. Kan anak belum bisa operate handphone. Mungkin anak bisa operate handphone buat YouTube, buat main-main gitu ya. Tapi di luar itu kan mereka nggak bisa operate WhatsApp segala macam. Nah, tapi pakai Aimo ini bisa ngobrol sama anak. Kita bisa nelpon, bisa voice chat, bahkan bisa video call. Jadi gue nggak perlu nelpon istri buat ngobrol sama anak. Gue langsung aja pakai handphone bisa. Rania lagi ngapain gitu. Nah itu bisa lebih intens lah. Makanya ini salah satu yang ya teknologi juga lah harus. Ntar kalau mau boleh dicoba. Anak lo udah dibeliin Aimo belum, Day? Ya anak gue mau WhatsApp sama itu sama. Nah kalau udah WhatsApp bisa. Kalau sama suami gue. Udah dibikin studio sama Ruby kalau si Diana. Studio khusus. Agak pakai voice note juga. Yang kecil kan belum bisa. Voice note ya. Tuh Herika bilang tuh si Agus endorse Aimo nih kayaknya ada. Endorse Aimo. Dia punya sampingan nih jadi brand ambassador. Ya itu trik-triknya lah buat komunikasi lah. Oke. Si Diana gimana Di? Apa? Hai baby. Ya. Apa gimana? Kalau urusan komunikasi tadi sama anak udah oke lah. Sama pasangan sendiri gimana? Kan masing-masing dengan kesibukannya si misalnya Day ini yang ngurusin anak ya, kerjaan ya apa gitu. Terus gimana masih punya energi untuk kalau Agus tadi berusaha merayu, kalau anaknya berusaha dirayu gitu. Kalau istrinya sendiri gimana? Gimana Day? Iya juga ya. Anaknya doang tuh tadi Agus cerita kan. Aduh. Ayah pernah rayu aku nggak ya? Bilang-bilang. Enggak. Nah, artinya kalau gue sih lihat dari sisi si perempuan ya udah ngurusin anak, yang ngurusin rumah tangga, ngurusin kerjaan gitu. Karena kan mungkin ya kalaupun ngobrol atau ke suami kan pengennya kan ya udah
numpahin buang apa sampah lah gitu. Sementara kan suami juga mungkin kita nggak tahu persis kan ya ketika berjauhan itu kan yang dia hadapi seperti apa gitu. Ini nggak sering muncul konflik atau karena hal-hal kayak gini nggak? Oh, ini bagus nih angle-nya Diana. Soalnya Diana yang di sini di Indonesia ya. Agus kan yang di sononya kan. Yang ninggalin. Pertanyaan bagus nih. Ya, kalau gue beda waktu ya. Beda waktu kalau Jakarta sama Dubai kan 3 jam. Jadi gue udah beres sama kerjaan gue jam 12 tuh biasanya kan mau perpindahan praktek. Dianya baru bangun gitu. Jadi adalah sempet gitu loh, sempet komunikasi di situnya gitu. Terus paling malam kalau dia lagi nggak kerja gitu. Tapi paling ya gue udah keburu tidur. Emang kadang-kadang emang harus diusahain aja sih gitu. Kalau yang penting-penting sih pasti disampaikan ya, lewat WhatsApp kan pasti kebaca gitu. Cuma kalau yang untuk romantis gimana ya? Rayu aku. Tapi enggak sih. Ya gitu-gitu aja gitu maksudnya. Ya kalau yang penting-penting mah nyampe lah gitu. Cuma emang beda jam agak diatur aja. Kemarin kalau malam biasanya gue udah tidur duluan. Rubinya baru selesai sama kerjaan gitu. Tapi ya kalau yang penting-penting sih intinya sih ditangkep lah. Lewat WhatsApp paling. Gus, lo mau kasih trik nggak kalau mau ngeromantisin bini lo, Gus? Wah, coba Bi. Ilmu nih. Ilmu nih. Apa aja dong, Bi? Pengalaman. Transfer aja yang banyak, Gus. Betul. Kalau itu kan Bercanda. Itu kan basic kids, Bi, ya kan, Bi? Bercanda. Kalau nggak banyak sih lo ngapain diizinin ke sono, Bi, kalau nggak banyak. Itu betul. Tapi gini, gue mau nanya lebih lanjut sih. Kan gue nggak tahu ya, mungkin kalian tadi udah cerita hal-hal yang sama anak, sama pasangan gitu. Tapi kan nih nyangkut sama pertanyaannya Herika nih ya. Gimana mengelola kepercayaan dan pengertian? Karena kan ya keluarga itu kan nggak cuma tadi ya. Even gue tahu sih tadi yang Bu Santi gue mau tanyain dan mereka kayaknya ini ya mungkin nggak tahu bisa bahas di forum ini nggak itu ya. Segede apa sih sampai harus jauh-jauh amat gitu kan? Ya, gue sih. Nah cuman gue balik lagi pasti kan nggak cuma itu lah. Keluarga itu kan ada banyak aspek. Dan lagian keluarga bukan cuma kita doang, ada keluarga besar kadang-kadang ya yang juga mesti kita urus gitu. Nah, so far gimana sih kalian menghandle hal-hal itu sehingga ya tetap bisa survive, bukan cuma survive sih. Kalau survive mungkin kayak cuman basic doang, tapi kan ini bukan cuma survive. Gue ngeliat so far sih kayaknya kalau gue ngeliat Diana sama Ruby kayaknya nggak cuma survive tuh ya, harmonis lah gitu ya. Nah, jadi apa nih yang dilakukan gitu ya? Moga. Kalau Agus sama istrinya gue belum pernah ketemu soalnya. Belum pernah ketemu. Jadi, ya. Bolehlah diceritain. Ya mungkin kan istri gue kenal gue, maksudnya ya, ya udah tahu gue gimana lah gitu. Karena ya gue orangnya tuh ketebak banget lah gitu. Ya paling apa sih yang dikerjain gitu. Dan mungkin kondisinya akan lebih susah. Kondisinya akan sulit, bukan lebih sulit. Itu bisa dipastikan sulit kalau misalnya gue orangnya nggak kayak gini gitu. Bukan, gue jujur aja ya. Misalnya gue suka nongkrong dalam arti suka makan harus di luar. Atau temen gue misalnya ada temen gue cewek misalnya. Gue punya temen cewek misalnya di sini gitu. Atau misalnya di kantor gue banyak kolega cewek misalnya. Atau misalnya gue nggak betah di rumah. Nah, itu akan sulit. Itu gue jujur aku. Walaupun sepercaya apapun gitu, kalau istri dia nggak khawatir itu kita takut malah. Itu diragukan ya. Jadi kalau gue rasa ya karena gue orang ketebak banget dah. Gue abis pulang kerja capek gitu. Bahkan gue masak di rumah. Kan masak di rumah.
nggak neko-neko, ketebak banget gitu. Terus gue juga temen lingkungan kantor aja gitu. Cowok semua ya Gus, banyak Gus, engineer ya. Engineer, dan tahu sendiri engineer ya, mungkin kalau yang tahu engineer itu ya batangan semua, batangan aja gitu. Tapi kan engineer Nggak ada suka yang- ngajak main, Gus. Nah, ada engineer. Tapi gue punya prinsip ya. Kalau lo mau menilai seseorang, lo lihat temennya. Oh. Lo lihat aja temennya siapa. Kalau temennya baik, jadi baik. Karena kan orang tuh kayak magnet ya. Lo nggak akan cocok sama orang yang nggak cocok. Lo nggak akan cocok sama orang yang nggak sama kayak lo gitu. Nah, makanya istri gue ngeliat, ya teman-temannya bentuknya begitu, ya sudah lah. Bahkan istri gue tuh kayak, dia kagak nanya gue ngapain. Bahkan sampai, dia malah khawatir kalau gue pergi ke toko elektronik gitu. Nah, dia khawatir itu. Itu ngabisin Beli duit, apa bro. beli apa lagi gitu. Ya gue sih, ya namanya cowok ya, apalagi mainannya paling itu doang kan ya. Ya gue sih mainannya itu, lihat-lihat window shopping aja kan, mencet-mencet apa gitu. Gitu. Dan kebetulan emang alhamdulillah istri gue juga ya, karena prinsip gue tadi ya, lo akan cocok dengan orang yang sama kayak lo gitu kurang lebih. Jadi istri gue juga kurang lebih sama juga kayak gitu. Dia habis kerja balik, gitu. nggak suka apa ngopi dulu sama temennya atau apa. Hangout gitu ya. Ya, hangout. Gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Jadi rasa percaya itu memang bukan sesuatu yang dipaksakan ya. Nggak bisa dipaksakan memang. Kalau misalnya kita mau dan namanya percaya itu kan dua arah ya, it's not a one way street lah gitu istilahnya, harus dua arah gitu. Jadi ya kalau kita mau istri kita percaya sama kita, ya kita harus percaya dulu sama dia, dan ya kita jangan menyalahgunakan kepercayaan dia. Itu aja sih, simple. Luar biasa. Jawabannya filosofis banget ya, San. Emang gue orangnya filosofis, Dad? Sih. Keren. Oke. Diana gimana, Di? Aja udah sama Allah. Bismillah. Mau gimana pun juga tetap aja. Kan nggak mungkin lah kita ngawasin dia 24 jam tiap hari kan. Lagi di mana, gini-gini. Lu nggak pasang Aimo ke Ruby gitu? Ya iyalah kali. Nggak diaktifin juga. Nggak diaktifin. Silent gitu loh. Ya udah, sama juga nggak ngaruh. Udah, percaya aja, titip sama Allah. Insya Allah lah, bismillah. Percaya aja ya. Mantep ini spiritual kalau Diana ini. Nah, kalau kalau busuk juga nanti kelihatan kan ya, gitu kan. Bongkar juga gitu loh. Udah makin tuh email tuh. Tapi gue rasa kan itu tadi ceritanya Agus kan. Mungkin istrinya juga sama kayak Diana mungkin. Percaya aja sama Allah udah gitu. Percaya aja sama Allah, ya bisa jadi juga iya. Udah tahu bentuknya Ruby gimana gitu. Ruby dulu, loh salah ya. Insya Allah mah enggak ya. Enggak kan ya? Percaya aja lah sama Allah lah. Percaya aja sama Allah. Gue perlu ngomong nggak sih? Ngomong, Bi. Silakan, Bi. Enggak usah. Enggak usah, Bi. Ruby ngomong. Justru lu ada, Bi, buat konfirmasi. Allah nggak malu. Kacau lu, Mel. Gimana, Bi? Ayo, Bi, silakan, Bi. Kalau gue sama Diana sebenarnya background-nya agak beda lah ya sama Agus yang memang totally dia long distance gitu. Kalau gue emang oke lah long distance, tapi kita nggak pernah yang betul-betul sebetulnya lama banget nggak ketemu tuh ya karena corona ini. Sebelum-sebelumnya sih kita tiap 4 bulan pasti ketemu, 4 bulan ketemu karena dia bolak-balik sini gitu. Dan sebelumnya malah mereka kan tinggal di sini, anak-anak gue sekolah di sini dulu awalnya gitu kan. Cuma karena ada urusan administrasi, Diana mau ngelanjutin license-nya, jadi harus balik. Ya kita kan sama-sama ngerti. Dulu dia udah berkorban buat gue ikut dengan ngorbanin PNS-nya. Diana tuh dulu PNS ngundurin diri karena dia mau ikut gue. Gila. Wah, gila. Kayak banget dia malah ya, Bi. Ya, makanya Nasibnya itu diserahkan pada lu, Bi. dulu tuh kayak gitu sampai terus gue bilang udahlah karena dia juga kan anak-anak udah mulai besar.
dia pengen berkarir, gue harus hargai itu kan. Maksud gue ada apa ya, ada timbal balik lah. Kita kan hidup berdua, suami istri itu kan nggak bisa gue sebagai suami selalu harus egois gitu, dia ikut gue. Oke, untuk sementara dia kembali dulu buat ngurusin administrasinya, masalah ID-nya dan sebagainya gitu kan. Dan memang kita punya perjanjian, itu selesai, lu balik lagi ya gitu. Satu. Nah, kalau masalah kepercayaan, percaya ya gue sih jujur aja ya. Gue Badung gitu kan, lu tahu sendiri basically gue Badung, gue suka jalan sama teman-teman gue. Tapi Diana tuh kenal semua, hampir semua temen cewek gue yang di sini dia kenal. Gitu. Orang Itali itu. Enggak, yang Itali kan gue assignment orang Lebanon. Orang apa kayaknya Fatimah ya? Cakep banget. Waduh, bahaya itu. Wah, kalau gue khawatir. Banget beneran. Bisa nari perut dong. Cakep banget emang. Belly dancer dong. Lebanon cakep-cakep. Iya, cakep. Nah, yang gue jadi remnya gue sebetulnya jujur aja ya kita terbuka lah ya gitu. Maksudnya suami istri itu memang kehangatannya akan berkurang saat dia punya anak gitu kan. Itu pasti tuh. Berkurang dalam arti perhatian lu tuh akan terbagi ke anak, itu pasti. Nah, yang jadi rem gue sebetulnya anak gue sih, yang lebih ngerem gue gitu buat hal-hal yang nggak benar atau gimana itu gue ingat anak aja. Lebih ke anak gitu. Istri iya gitu, tapi kan lu harus jujur aja deh gitu loh. Lu pada suami nggak usah pura-pura. Gue depan bini gue nih ngomong langsung, gue cuek aja gitu kan. Bahwa perhatian kita pasti terbagi ke anak, itu pasti. Dan kita harus legowo bahwa istri juga perhatiannya akan terbagi ke anak gitu. Itu sama-sama lah gitu. Di situ pengertian suami istri yang menurut gue ya paling penting. Jadi lu kalau udah satu frekuensi di situ itu gampang-gampang aja sih. Sebetulnya itu lebih ke apa ya? Frekuensi lu. Siapa sih itu? Email ya? Tangannya pakai reaction dong, Mel. Mukanya mana, Mel? Ayo. Dan biasanya kalau lo punya anak, bonding lo tuh jauh lebih. Salah satu kenapa ya? Gue tuh dulu dipaksa juga sama Diana gitu. Gue kan dulu kan orangnya yang males ya ngurusin anak. Biasalah laki-laki kan pengennya kayak bos. Pengennya cuma santai-santai kalau hari libur gitu, hari Minggu. Benar. Sabtu, ya kan? Benar. Tapi kalau ya gue terima itu gitu loh, Diana ngarahin gue bilang, lu harus bonding sama anak lu. Gue mandiin anak gue dulu tiap pagi sebelum berangkat sekolah. Gue nganterin anak gue sekolah. Gue nyuapin anak gue makan. Ya gue lakukan hal-hal seperti itu yang bikin gue ngebonding sama anak gue. Walaupun kita jauh, perasaan gue sama anak-anak gue tuh tetap dekat gitu loh. Kita tetap, gue nggak pernah anak gue ngambek sama gue untuk masalah gue jauh gitu. Dia komplain misalnya kenapa sih kita nggak satu rumah gitu. Ya itu komplain itu ada. Dan gue bilang, ya sabar ya sebentar lagi, gue bilang gitu. Tapi kalau masalah, mereka komplain, gue nggak deket, nggak. Kalau itu sih nggak, karena mereka tahu gue bonding sama mereka. Gue mandiin dia. Dari kecil tuh, yang paling besar, si Sadrina, tiap mandi sama gue. Pas udah rada gede aja, gue malu mandiin dia kan. Lu mandi sendiri, udah gede. Kalau gue gitu sih, bondingnya gue. Itu aja ya, Kak. Oke. Jadi ini peran istri juga ini ya. Lupa dari Bel. Ya, peran istri juga sangat ini ya untuk membentuk si suami berperan membangun bonding ke anak-anak ya. Jadi karena capek juga sih ya. Bukan niatnya mah karena capek. Ngasihnya mah karena capek gitu. Biar gue sendiri ya. Biar ngasihnya mah karena capek, tapi ya kan nilai yang lain-lain kan jadi keikut ke bawah gitu. Ini email raise hand ya kayaknya ya. Raise hand ya Mel maksudnya? Enggak. Oh enggak. Ya. Ini gue ngelihat ini. Gue dulu juga sempat ya long distance, tapi cuma satu, masih seprovinsi sih. Tapi sekitar 4 tahunan lah. Jadi tapi suami gue bisa pulang seminggu 2 kali lah. Cuman meskipun nggak sebanyak lu semua ya, sampai bulan gitu nggak ketemu. Ketika sebagai perempuan kan, sebagai istri, gue membutuhkan peran suami tapi nggak ada. Akhirnya terbentuk
kemandirian lah gitu, bahwa gue nggak bisa bergantung sama suami gue pada hal-hal tertentu. Nah, ketika akhirnya suami gue udah nggak di luar kota lagi kerjanya, itu kemandirian itu kayak masih masih, jadi ya sebisa mungkin nggak usah minta nggak minta tolong sama suami atau apa gitu, karena terbiasa menghandle itu sendiri. Nah, itu pernah kalau lu deh ngerasa kayak gitu nggak? Terus lu ngerasa istri lu juga kayak gitu nggak? Karena udah terbiasa handle semuanya sendiri. Gimana? Apa namanya? Kalau waktu dulu di Brunei, karena guenya belum siap, jadinya ya belum terbentuk tuh kemandiriannya kan gitu. Apa-apa kalau karena nggak ada Ruby, jadi nyalahinnya Ruby gitu. Lo nggak ada di sini, lo nggak ada di sini, lo nggak ada di sini gitu kan. Pasti semuanya nyalahin Ruby gitu. Tapi tapi dia bilang gitu, dia bilang ke guenya, gue juga bukan itu kok, bukan senang-senang kok, gue kerja gitu. Lo pikir gue senang-senang di sini, jadi gue juga agak lebih oh iya benar ya gitu. Jadinya gue agak lebih ya udah, gue harus ngehandle ini, gue harus jadi mandiri gitu. Nah, pas waktu kedua kalinya, pas pulang dari Dubai, karena itu gue udah lumayan siap, maksudnya udah secara mental kan ya, secara mental gue udah gue akan LDM lagi. Jadi beberapa tugasnya dia ya harus gue yang ngerjain gitu kan. Jadi gue ya udah gue kerjain. Nah, tapi gue sih ya itu karena gue sudah lelah. Karena gue sudah lelah di sini. Pas waktu ada Ruby ya gue serahin kembali tugas-tugasnya dia. Kalau gue sih nggak akan gue mau tugasnya dia ya tugasnya dia gitu. Jadi kalau ya emang mandiri ya emang dari awalnya sih emang gue nggak gimana banget gitu, tapi pas sekarang pun gue serahin tugasnya balik lagi ke Ruby. Lo not sama Omaru. Biasanya kan cowok tuh seneng kalau istrinya tuh bergantung sama terus punya kagak. Ruby maunya gue mandiri, ambil SIM deh, ambil ini segala macam. Jadi gue emang udah mandiri pada dasarnya gitu, maksudnya emang si Ruby ngajarin gue untuk mandiri gitu. Cuma kan emang ada beberapa tugas yang kalau misalnya dia kalau misalnya di Indonesia kan emang harus full, tapi kalau di Dubai ya berhubung bareng ya nggak usah gitu. Gue serahin lagi balik ke Ruby. Agus gimana Gus? Ya sampai sekarang juga bisa handle semuanya sih. Ya sebenarnya kalau istri ya Gimana? Sebenarnya kalau istri overall ya udah jauh lebih mandiri, udah terbentuk lah gitu, mindsetnya udah terbentuk. Jadi tapi ya dia pasti akan, sampai sekarang dia masih akan komplain gitu, kamu nggak di sini gitu, kamu nggak di sini, itu pasti dan itu kalau apalagi kalau anak sakit gitu. Mungkin kalau yang sepele-sepele kayak benerin mobil atau ganti lampu gitu kan, itu mungkin masih akan bisa tahan. Cuma kalau anak sakit atau apa gitu, dia pasti akan bilang. Ya kayak gue bilang, perempuan itu kan perasaan banget ya. Jadi kamu nggak di sini gitu. Kamu nggak ada, salah kamu nggak ada gitu. Itu nggak berhenti. Itu nggak berhenti. Istri gue nggak berhenti. Tipikal yang seperti itu. Dan itu gue nggak. Kalau misalnya istri gue ngomong kayak gitu sampai sekarang, apalagi gue nggak bisa pulang sekarang kan, ya gue nggak akan ngasih alasan ya. Gue bilang ya emang maaf lah, gimana maaf. Nanti akan aku ganti lagi. Itu aja sih. Nggak akan nyari alasan. Enggak, gue mungkin gue pengen bilang kalau emang gue di sini senang-senang gitu. Pengen ngomong gitu. Gue juga kerja di sini gitu. Gue juga. Ngomong aja Gus, nggak apa-apa. Nah itu dia, istri gue tuh nggak tahu ya, gue bentuk dengan seperti itulah gitu, karena gue ngerasa ya gue harus fair juga sama dia gitu, karena sebenarnya gue punya pilihan untuk kerja di Indonesia, tapi atau untuk kerja di rumah gue punya pilihan itu, tapi ya ini kan pilihan bersama lah gitu.
Kalau dia marah ya dengerin aja, komplain. Iya. Gue pernah satu hari itu besok pagi gue harus berangkat. Waktu itu gue di Singapura. Terus besok pagi gue udah harus berangkat waktu itu ke Cina. Itu mau berangkat ke luar negeri lagi. Anak gue masuk rumah sakit karena demam berdarah. Nah itu parah banget itu. Anak demam berdarah masuk rumah sakit dan panasnya tinggi banget kan. Nah itu yang gue inget banget itu. Jadi waktu itu gue punya pilihan untuk sebenarnya udah cancel aja, udahlah bodo amat perusahaan gitu, gue balik aja gitu. Singapura kan bisa balik gitu kan. Gitu. Cuma saat gue bilang ya aku cancel ya, aku balik ya gitu. Gitu. Aku sebenarnya kalau secara logika ya mungkin waktu itu secara logika mungkin demam berdarah insya Allah nggak apa-apa gitu. Tapi waktu itu gue pikir udahlah nggak apa-apa lah, gue balik aja gitu, gue balik lah demi anak. Tapi tipikal istri kalau misalnya suami mengalah, dia akan lebih mengalah lagi gitu. Tapi kita harus kita harus mengalah dulu gitu. Kita harus show our cards first gitu. Kita tunjukin ini kartu gue gitu. Nah dia akan lebih kasih lebih. Ya gue balik kayak gitu. Terus dia diam gitu kan. Udah nggak apa-apa pergi aja, nggak apa-apa. Insya Allah Rania nggak apa-apa. Nah aku mau balik gitu. Udah nggak apa-apa pergi aja, udah nggak usah dipikirin, nanti dikabarin nggak apa-apa. Akhirnya gue Kayak pacaran deh gue sih. Hah? Iya kan pacaran kan. Ada nggak apa-apa gitu kan. Enggak, kalau pacaran sampai 5 kali Ted balik lagi. Maksudnya 5 kali nolak ya. Kalau sekarang 2 kali. Oke, gue berangkat besok berangkat pagi. Gitu, kurang lebih gitulah. Okay. Jadi pasti ada komplain istri tentang kita nggak ada itu pasti ada lah. Nggak bisa dihindari. Oke. Ini ya sebelum jawab pertanyaan dan itu nanya ya rencananya mau sampai kapan? Iya benar. Bagi yang ini ya San ya, bagi yang yang kayak Agus, kayak Ruby gitu kan, apakah ini memang di planning atau tetap punya satu target atau satu dream gitu buat kumpul lagi atau Jadi Agus bilang dia punya pilihan kan sebenarnya. Ya. Kalau pasti punya pilihan. Kalau gue sih nyaran, kalau pribadi ya, kalau gue sama Ruby itu prinsipnya LDM secara menyeluruh nggak, kalau aku sih nggak nyaranin ya, benar-benar nggak nyaranin, kecuali memang punya target waktu seberapa lama, karena kerasa gitu semakin gede anak sih, kalau masih bayi masih kecil gitu kan mereka nggak ngerti gitu kan, dan kerasa juga pas termasuk yang ilmu parenting yang Ika juga gitu kan, peran ayah sama peran ibu kan beda gitu. Jadi kalau aku sih emang nggak boleh LDM tapi harus ada target berapa lama gitu, karena nggak bisa sesering-seringnya misalnya pulang kayak Agus seminggu sekali itu lo kan miss Senin sampai Jumat tuh lo miss gitu, ngedidik dia, terutama sih ngedidik ya kalau menurut gue gitu, karena kan beda didikan antara ibu sama ayah tuh beda banget gitu, 180 derajat, mainnya beda, didikannya beda, value-nya beda, nilainya beda. Jadi kalau aku pribadi sih ya boleh LDM gitu, maksudnya tapi jangan lama-lama, karena kita kan mau ngebangun keluarga gitu, bukannya kita mau membangun karir masing-masing gitu ibarat kata. Maksudnya iya, kita kan memang mau ngebangun keluarga, mau mendidik anak gitu, bukannya mau jalan sendiri-sendiri dengan kehidupan masing-masing gitu. Nanti takutnya kalau terlalu lama jadinya terbiasa gitu. Nah, ketika terbiasanya ini jadinya nggak ada unsur butuh gitu dari segi pasangan, peran ayah, peran gitu. Itulah kalau aku sama Ruby sih ada target untuk bareng lagi. Iya, targetnya bulan depan, San. Betul, udah telat nih. Ya elah, sharingnya untuk sekarang. Bulan depan udah valid tuh.
Oke. Kalau gue yang nanya ini. Agus gimana, Gus? Ya, Ya pasti ada manusia lah targetnya berencana pasti. ya Allah yang Nah, menentukan ya. iya, pasti ada. Target tuh pasti ada ya. Mungkin kalau gimana ya? Ya salah satu motivasi kita untuk overseas itu kan sebenarnya dari apa? Ya bukan cuma pengalaman lah. Itu udah pasti kita kan cari dapat lebih lah gitu. Dapat lebih. Kalau misalnya besok ada yang nawarin gue kerjaan dengan gaji 60% aja, 60% aja dari sini, gue balik. Nggak ada 60%. Masalahnya 100 kan itu. susah ya. Masalahnya 100% kan agak susah ya. 100% masalahnya agak 60% aja susah tuh. Susah gitu, ya kan? 60 aja. Berarti berapa gaji Agus gitu kan. Oh, emang standar pekerjaan gue di Jakarta nggak bagus gajinya maksudnya. Makanya. Maksudnya di sini gue lebih dihargai gitu. Di sini gue Justru lebih itu, dihargai. kalau gue kebayang itu pasti gede banget, San. Soalnya Kagak. gue punya confident gue dibayar berapa, ya kan? Kalau gue pribadi nih, yang kalau angkanya segitu doang, gue sih ngapain mesti LDM, ya kan? Nah, berarti kan dia tuh gede banget itu kan. Gede itu relatif lah sebenarnya. Gede itu relatif. Tuh, kata Fani gede banget tuh. Tapi Ya, gue gak ya gue ngeliat Relatif. ada ini ya sebenarnya salah satu hal yang juga membuat terjadinya LDM dari dua pasangan ini karena si suami yang sangat ingin memberikan keleluasaan kesempatan kepada istri untuk berkembang gitu. Oh iya. Jadi ya tadi Agus bilang kalau mau egois kan ayo ikut gue aja gitu kan. Udah gue penghasilan lo gue ganti lah gitu ya mungkin kayak kasarnya gitu ya. Misalnya Ruby ngapain sih ngurus license pakai ninggalin gue lagi gitu. Tapi kan ini salah satunya menurut gue ya terjadi karena jadi gue ngeliat ini bukan hanya sekedar pengorbanan seorang istri ya, tapi si suami di sini juga ada ya karena memberikan kesempatan si istri berkembang dan itu buat gue sih sebenarnya bukan itu kalau gue nggak tahu ya apakah ini pernah lu bicarakan ketika belum menikah dulu gitu ya atau mungkin lu mengenal atau lu udah memang mengenal si pasangan lo dulu memang orang-orang yang mungkin akan lebih baik jika mendapatkan kesempatan ini ya nggak sih? Lalu dengan memberikan keleluasaan ke istri lo akhirnya harus begitu. Iya, gimana Gus? Iya benar. Ruby lagi ini kayaknya. Ya karena gue bisa aja sih ngajak istri gue ke sini bisa. Udah kamu resign, kamu ke sini bawa anak, udah kita di sini. Karena teman gue ada yang kayak gitu. Bahkan istrinya yang semangat, istrinya yang resign gitu. Istrinya langsung resign, istrinya ke sini gitu. Ngumpul lagi lah gitu. Dan sebenarnya tuh menurut gue lebih ideal ya. Lebih ideal. Ya cuma itu tadi ya, satu ya karena gue menghormati istri juga gitu. Karena kalau dia mau melakukan itu dia udah bilang dan dia nggak bilang dan gue juga ya gue hargain karena perempuan itu gue nggak tahu ya, ada perempuan yang serius dengan kerjaannya ya, ada perempuan yang cuma main-main sama kerjaannya gitu, yang penting gue ngantor pulang gitu. Istri gue enggak ya, dia benar-benar serius sama kerjaannya gitu. Sama kerjaannya, dan itu gue hargain lah, gue hargain gitu. Bisa aja sih gue bilang dia suruh kesini, atau kamu kesini sekolah ngapain kayak gitu. Sekolah, atau kamu ngurus anak aja di sini gitu, main-main ke taman tiap hari kan bisa aja. Gitu. Oh, kalau soalnya situasinya Agus, istrinya juga kerja sama ya kayak itu ya. Tadi si Diana juga gitu ya. Betul. Jadi bisa, cuman memang ada pilihan untuk itu. Ada pilihan, ya. Mantap. Ini poin yang ditangkap sama Santi keren banget nih. Jadi memang karena ada kesediaan untuk membangun karir lah bagi masing-masing gitu ya. Iya. Oke. Betul.
Siapa yang mau nanya lagi? Oh, si Fani nih kasih. Oh, kata Danti berat Gus 60% katanya Gus. Oh, turunin dikit lah Iya, Gus. berat. Gus. Berat bayar cicilan ntar. Enggak, lo turunin dikit, nanti sisanya lo Turun dikit. lo jualan itu, jualan apa? Pakai Tokopedia lah buat nutup. Tokopedia. Fani juga nih bilang, aduh rate-nya tahu berapa? Gue nggak tahu deh nih. Gue nggak berani nanya karena gue takut merenungin nasib gue, Van. Kayak mau nanya Gus, Eh, itu kan kalau anak lo kan satu, ada mungkin kalau misalnya nanti anaknya lo misalnya nambah 2 atau apa, itu jadi apa? Jadi misalnya jadi pertimbangan nggak sih lo karena pulang ke Indonesia gitu? menarik ini. Kalau gue juga jujur, gue sebenarnya anak gue juga 3 sekarang kan. Gue juga kalau misalnya gue sebenarnya juga ada kesempatan lah buat keluar gitu, cuma ya karena keadaan ya gue nggak bisa gitu. Nah, apakah jumlah anak itu mempengaruhi gitu loh, pertimbangan gitu loh? Ya sebenarnya tadi itu ya kita harus nggak bisa cuma nggak sesimpel itu ya. Oke lah, misalnya kalau misalnya ya karena gue di Singapura ya, kalau gue di Singapura mungkin nggak masalah. Tapi kalau misalnya gue kayak Ruby gitu, yang nggak bisa overnight langsung balik gitu kan, Itu. itu gue bawa. Kalau itu gue nggak, kalau gue jadi Ruby ya, mungkin gue akan coba diskusi atau cari yang 60% tadi sih. Kalau itu gue unbearable sih sebenarnya, lebih berat. Tapi kalau kondisi sekarang mungkin gue masih bisa tahan lah, masih bisa di manage lah istilahnya, masih bisa di manage lah, nggak apa-apa. Weekend husband. Weekend husband. Iya. itu bahaya itu. Bahaya itu, paling sebel gue ngomongin. Iya, nanti kesannya cuma weekend doang. Padahal kan ya enggak lah tengah-tengahnya. Ya enggak. Iya. Itu kayak PJJ sekarang pembelajaran jarak jauh kan. Tadi apa tuh sih Dimas? PJKA. PJKA. Danti itu suaminya veteran Kuwait itu Gus. Makanya dia bilang 60% berat. Lagi gue tahu Kuwait itu, aduh paling enak itu di Kuwait itu. Jadi kemungkinan Kuwait. kemungkinan nggak 60% tuh Danti ya. Salam Gus dari Mama Lala. Jadi berapa Dan yang akhirnya lo izinkan berapa Dan? Berapa persen suami lo balik Dan? Nih, gue Alhamdulillah suami udah balik. Iya, berapa persen yang lo izinkan tuh biar si Agus tahu gitu. Agus udah tahu lah. Oke. Weh, baby tuh. Baby aman, balik lagi. Tapi sebenarnya ya kalau gue boleh sharing, Ya. buat gue sih duit bukan segalanya sebetulnya. Family is number one gitu ya. Tapi duit. Ada duit itu Tapi penting, segalanya bukan pakai segalanya. duit. Ya, Gitu kata Emel. Kata Danti. karena duit itu seberapapun akan menyesuaikan dengan gaya hidup lo yang lo dapat. Nah, Karena betul. nggak akan cukup berapapun. Misalnya lo mau dapat 500 juta juga sebulan misalnya gitu. Tetap betul. aja gaya hidup lo akan berubah. Itu yang sebetulnya gue bilang kenapa duit itu nggak akan pernah cukup. Tapi Ikutin. kalau gue memilih berkarir di luar karena selain finansial gitu ya oke lah ada reward dari finansial, tapi lingkungan kerja lo tuh lebih general aja, lebih global gitu. Itu yang gue suka, bertukar culture dengan mereka. Ada kelebihan di mana kita bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan teman-teman yang apa ya, yang bukan satu culture dengan kita. Itu membuat kita lebih wise untuk menerima perbedaan dengan orang lain. Kalau gue sih kayak gitu, gue lebih suka memang hijrah. Kalau gue tuh orangnya tidak suka stand di satu tempat, tapi kebetulan ada rezekinya aja gitu. Kalau sebetulnya sih bukan karena gue hebat atau gimana, karena IPK gue aja cuma 2,83 lulus. Gue nggak nyampe 3. Gue nggak nyampe 3 gitu, bener. Kalau gue jujur aja, rezeki gue tuh rezeki anak, bukan rezeki gue. Makanya gue selalu gue bilang Rezeki anak soleh tuh. Istri juga. Berkat doa istri. Beda Bi, kalau Agus tuh IP 4.
Main. Kagak. bedanya di situ. Relasinya ke P4. Agus. Gue tahu kalau Agus. Mana ada IP4 mah. Ya, enggak juga wawasan kali ya. Kalau masalahnya apa? Kan juga buka wawasan ya. Kalau misalnya kita kerja di luar itu gitu. Jadi memang kalau dilihat sih juga bukan karena financial doang gitu. Apa? Beda wawasan kita kalau kita kerja di dalam atau enggak. Aku juga termasuk pindah ke Dubai itu ngelepas kerjaan karena mikirnya ya anak-anak akan bagus untuk wawasannya gitu ke depannya kalau misalnya sekolah di lingkungan yang lebih multicultural gitu. Jadi waktu itu pas pindah sama Ruby pun jadi juga kepikirannya itu bukannya nggak sayang sama kerjaan di sini gitu, cuma ya mikir juga di sini pergaulannya kayak gimana gitu. Apa juga wawasannya anak nanti akan terbentuknya gimana gitu. Jadi makanya agak setuju untuk pergi juga mikirnya karena situ pendidikan juga dari segi pendidikan juga kan beda ya dengan Indonesia sama di luar. Ya ada opportunity itu lah ya, ada opportunity buat iya benar. apa namanya? Benar gitu. Maksudnya beda gitu. Nggak pengalaman itu yang kadang-kadang nggak bisa didapat di Indonesia gitu. Tapi gue mau share juga ya, pendidikan Indonesia tuh nggak jelek. Pendidikan Indonesia tuh menurut gue bagus banget. Makanya kenapa kita akhirnya setuju juga nih buat nge-extend. Kayak sebetulnya gue sama Diana tuh cuma, tadinya mau pisah cuma maksimum 2 tahun. Maksimum. Pak, akhirnya agak berlanjut sedikit. Karena kita ternyata dapat sesuatu yang jauh lebih bagus dari pendidikan di Indonesia tuh masalah agama gitu loh. Agama anak-anak itu gue senang dibentuk di sana karena mereka punya basic dulu baru keluar. Jadi jangan dari luar terus lo balik ke Indo tuh banyak kan tuh jadi anak-anak yang agak-agak inilah liberal gitu ya. Nah, tapi yang gue senang ini di Indonesia itu mereka tuh ditanemin agama dulu. Iya betul, serius gue senang banget gitu ngeliat anak-anak itu juga yang bikin gue kadang berat mau ngajak mereka balik lagi. Apalagi kayak gue kan sempet kemarin nih 1 tahun setengah yang di Milan. Emang sih negaranya enak gitu loh buat hidup buat ini, tapi gue tahu ini nggak akan bagus buat pendidikan agama anak gue. Di sana terlalu liberal ya gitu, maksud gue kalau buat anak-anak kita yang masih umurnya kayak misalnya anak gue kan sekarang umur 6 tahun sama 9 tahun pasti kebentuk banget tuh. Kebentuk. Emang lu di mana sekarang? Gue di Milan emang. Sekarang gue balik ke Dubai gue. Wah, lah perasaan waktu talk kapan lu masih di Milan dah? Kebalik. Sekarang proyeknya habis gara-gara corona. Iya. Lo tau nggak corona itu menghancurkan segala bisnis di seluruh dunia. Curhat. Iyalah. Di sini juga kena ya kan? Semua kena semua emang. Mantap. Nah, Lanjut. Di Dubai itu agamanya bukannya ini ya? Maksudnya kan negara Islam gitu loh. Iya, tapi kan lo tahu kita harus milih sekolahnya. Di sini kan semua sekolah internasional ya, international school. Dan kebetulan rata-rata mereka kan kalau nggak British, American curriculum. Yes. Ya kan, dia nggak punya Indonesian curriculum atau India curriculum. India curriculum nggak lah ya gitu. Terus kalau misalnya lo memilih yang Arabic curriculum lebih kacau lagi. Kalau menurut gua anak-anak gua bisa dibully di sana. Bener. Gitu. Terus kalau kita pengen ngurangin bulian, mereka harus di British school atau American school. British school, American school tuh rata-rata liberal. Kayak dulu sempet anak gue di salah satu sekolah itu, ya mereka ngerayain Ratu Inggris ulang tahun gitu. Kok banget dong gue anjrit gitu anak gue. Ratu siapa gitu. Bener loh. Tapi dari government Dubai-nya itu kayak ada pelajaran wajib agama gitu kan? Ada, tapi nggak itu dan nggak intens. Maksudnya kan kalau kita di sini kan dapetnya mereka belajar ngaji, mereka guru-gurunya juga ya, guru-gurunya gitu kan, maksudnya itu nggak ada, maksudnya itu ada tapi di luar gitu, ada kelompok sendiri gitu. Kalau di Dubai sih ya yang gue lihat ya mereka benar-benar ada pelajaran agama, cuma ya kayak agama Islam aja gitu, kayak sekolah internasional di sini yang agama Islam gitu, tapi kan nggak diajarin ngaji gimana, hafalan Al-Quran gimana gitu. Ya.
itu sisi-sisi lain lah ya yang kita apa namanya pertimbangan tertentu. Mantap. Jadi sebenarnya beruntung Gus, anak lu tuh di Indonesia tuh beruntung. Jadi memang bagusnya SMP lah ya, SMP baru mungkin bisa lah di luar. itu bisa. Ya, karena mereka udah terbentuk mental pendidikan Indonesianya dulu. Iya sih, benar. Pas SMP udah gak mau, orang udah punya pacar di sini. Ya kan? Ceritanya udah beda lagi. Udah berat nanti pindahnya. Lebih berat lagi. Iya. Oke. Ini menarik gini. Ini kalau di gue sebagai guru di SMA ya. Ini hal ini gue angkat dalam satu materi gue ya. Jadi gue punya satu sesi itu debat values, debat nilai-nilai hidup gitu. Jadi gue kasih beberapa pernyataan debatable lah yang bisa diperdebatkan. Salah satunya ini, kalau kamu milih pekerjaan, pilih yang menghasilkan banyak uang, pilih yang uangnya banyak atau yang nyaman, yang pilih nyamannya aja gitu. Jadi ya banyak jawabannya macam-macam gitu. Ya kita bisa tetap nyaman, bisa kok cari pekerjaan yang menghasilkan banyak uang tapi tetap nyaman. Tapi kan itu nggak mudah. Misalnya untuk sebuah biasanya ya nilai gaji yang besar kan pasti dengan resiko yang besar. Ya salah satu resikonya ya itu tadi jauh dari keluarga, ya itu sebuah resiko. Ini mungkin dulu kita nggak mikirin ya waktu kita masih sekolah atau mungkin kuliah atau bahkan ketika mulai membangun rumah tangga gitu, mungkin nggak terpikir bahwa nanti akan terbentur pada situasi ini gitu. Kalau di sekolah gue masih banyak murid-murid gue yang bukan hanya, malah ada yang orang tua itu bilang saya ini 3 rumah tangga gitu. Suaminya di Jakarta, dia di Surabaya, terus kakaknya di luar negeri misalnya. Jadi satu keluarga udah terpisah-pisah. Banyak juga anak yang kalau di sekolah gue kan dekat Polda ya, banyak anak polisi yang atau PNS yang memang tugasnya sering kali berjauhan, anaknya berjauhan dengan orang tuanya. Ya ini kalau menurut gue sih ini memang ya tadi ya banyak values-nya masing-masing kan punya dasar yang juga kita nggak kepikiran ya mungkin karena lu nggak kepikiran kok bisa sih karena belum merasakan. Tapi belum merasakan. Mereka gue cuman 2 hari aja pengen pulang gue. Karena justru 2 hari doang, Ted, makanya pengen pulang. Gitu ya. Coba pilihannya 3 bulan, kayak gitu kan. Jadi ini gitu. Karena gue belum pernah disuruh kerja keluar yang tawarannya segede Agus sama Ruby. Ya. Masalahnya. Kalau ada sih mungkin gue ambil juga, masalahnya itu. bisa jadi tahan kalau lebih dari 2 hari. Gitu, belum pernah aja yang nawarin segitu, jadi ya ngapain lah gitu kan. Oke, teman-teman, monggo kalau masih ada mau nanya-nanya. Iya, ini ada email tadi kayaknya ada pertanyaan. Wah, iya nih bener nih. Jadi kalau email mau nanya langsung nggak tuh? Kali aja. Enggak kayaknya. Ya. Bacain aja dah. Itu lu bisa ngomong aja langsung. Biar seru. Nah, biar gue bisa spotlight gitu loh. Nah, ini nih. Emel. Dan nanya ya. Ya udah nanya. Iya, ada rencana balik ke terus. Iya, udah nih. Kedengeran nggak? Keputus. Iya, kan kalau udah biasa jauh, terus tiba-tiba serumah gitu ya sama laki. Nah, itu kan perlu ngebiasain lagi yang tadinya ngurus segalanya sendiri gitu, terus tiba-tiba ada dia gitu. Itu ngejasnya lagi gimana ya? Biar nggak bertengkar. Pasti bertengkar tuh. Ada penyesuaian ya, pastilah gitu. Pasti ada perselisihan. Waktu itu iya jujur dari yang tadinya nggak ada Ruby terus pindah ke Dubai,
terus ya disesuaiin gitu kan, yang tadinya nggak bareng hari-hari gitu kan, cuma lewat telepon doang masih manis-manis gitu, ini kan tiap hari banget gitu, ya adalah penyesuaian. Pahit ya? Ya pahit lah. Ya pasti pahit gitu, tapi ya namanya itu kan semua keluarga kan pasti ngalamin ya, dan itu ngalaminnya juga pasti kan seumur hidup ya, maksudnya kan orang kan juga berubah-berubah ya dengan berjalannya waktu. Jadi ya emang tugasnya untuk nyesuaiin gitu. Pasti nyesuaiin, pasti ada perselisihan, pasti ada nggak cocoknya. Tapi ya mau gimana, itu yang namanya rumah tangga. Jalanin aja. Jalanin aja. Agus. Yap, ya jalanin aja ya. Maksudnya ya berantem tuh pasti ada lah. Ngapain nanti pulang takut berantem apa gimana? Pasti berantem pasti ada. Namanya nggak berantem datar, itu nggak ada bumbunya kan. Tapi namanya gue sih percaya setiap jadi gini lah maksudnya, kalau kita ngomongin namanya hubungan dengan istri ya, maksudnya setiap kita ada struggle gitu, setiap kita ada masalah gitu, setiap kita ada struggle gitu, nah itu nggak akan ada yang sia-sia lah. Ya selama kita mikirin ya kenapa kita berantem gitu, gimana caranya, apa, itu nggak akan ada yang sia-sia. Jadi setiap kita ada struggle di situ pasti bertumbuh. Ya kan belajar tiap hari. Mungkin kalau ada yang pasti akan tambah kenal sama suaminya atau gimana, itu pasti akan ada. Jadi nggak usah takut. Banyak yang mikir gini kan, misalnya nanti kalau misalnya suami gue pindah kerja keluar kota atau gimana, pasti akan tambah berantem apa gimana gitu. Berantem tuh pasti akan ada. Lu pulang tiap hari ketemu juga berantem. Ya tapi ya itu tadi ya, maksudnya nggak akan ada yang sia-sia lah ya. Sama niat kita baik ya. Namanya berkeluarga. Poin menarik ya. Jadi tidak ada sia-sia dari pertengkaran ya Gus ya? Nggak ada. Nggak ada. Paling susah itu nggak usah satu ya, kalau semakin kita menghindar dari sesuatu, semakin kita takut loh. Jadi kalau misalnya lu takut sama istri atau lu takut sama suami, takut dimarahin suami, takut dimarahin istri gitu. Jadi lu jadi bukan diri lo gitu. Jangan. Malah nggak nyaman nih Gus. Nggak nyaman, jangan. Ini bukan ini di luar konteks long distance juga ya. Maksudnya kita ketemu tiap hari juga pasti akan ada berantem segala macam. Gitu. Dijalanin aja, dihadapin gitu. Preman kodam aja lu hadapin ya Gus ya? Iya. Ada yang ingat kejadiannya tuh. Baliknya pas sama Ruby jalannya. Kodam masih dihadapin. Hancur. Kayaknya abis lu nggak ada lagi Gus yang kayak gitu Gus. Sampai sekarang mah nggak berani kodam Gus. Aduh, kecelakaan. Fani mau nanya ini kayak. Tadi Fani silakan Fan. Itu Gus, kalau misalnya lagi sama keluarga gitu masih ngurusin kerjaan nggak? Misalnya buka laptop atau apa? Masih nggak tahu? Apa istri ngomel atau apa nggak? Enggak. Satu ya. Enggak. Soal kerjaan ya, lu jangan jadi kayak orang Cina deh. Maksudnya bukan orang Cina, bukan secara etnis ya, tapi orang Cina dari Cina ya. Atau orang Cina mindset itu ya. Biasanya kan kalau misalnya pulang kantor udah lu nggak usah dipegang-pegang lagi tasnya. Kalau ada orang yang kerja dikasih laptop dari kantor udah nggak usah dipegang-pegang. Ngapain sih? Oh jadi selalu emang kalau saat kerja di rumah lah ya? Rumah. Ya, mantap. Aja. Setuju gue juga. Iya, nggak usah dipikir-pikir. Bisa Ya. Gus, kan bisa Gus kayak gitu Gus. Gue bikin bisa lah. Gue bikin bisa lah. Harus bisa emang. Harus bisa. Apapun itu ya, kerjaan kita apapun itu ya. Karena people akan, maksudnya bos lo akan abuse lo gitu. Teman-teman lo akan abuse lo, iya. Dan kalau lo ngasih itu ya mereka akan abuse lo terus. Gitu. Kalau misalnya bos gue telepon, gue angkat. Ya mungkin
Kecuali kalau dia nelpon 3 kali berturut-turut ya, mungkin something urgent gitu. Tapi kalau misalnya 1 kali dan dia WhatsApp, gue akan WhatsApp, gue bilang besok, gue akan handle besok. Gitu. Walaupun gue di sini gitu, apalagi waktu gue lagi di Jakarta. Jadi nggak usah terlalu attach dengan kerjaan lah. Kerjaan nggak sepenting itu kok. Ya, setuju. Luar biasa. Gue bilang jangan jadi kayak orang Cina beneran. Orang Cina tuh mereka hidup kayak nggak akan pernah mati. Sama kayak orang Jepang, mereka hidup kayak nggak akan pernah mati. Ini nyari apa sih? Gitu. Jangan sama kayak orang Cina sama orang India, Gus ya. Sama orang India juga ya. Kok ditambahin India sekarang? Oh, orang India itu beda lagi ceritanya itu. Tahu banget India kayaknya. Iya. Gitu lah. Work-life balance ya. Work-life balance penting. Iya. Nah, nih kok gue boleh nambahin nih Fanny nih. Ya, gimana, boleh. Harusnya Ruby ikutan jadi pembicara nih Ruby nih. Gue nambahin aja maksudnya. Kadang pentingnya, ya tadi gue bilang culture exchange itu di situ. Gue ngalamin lah ya. Kalau sama orang Asia, ya tadi kan kalau Agus maksudnya spesifik nyebut. Kalau gue oke lah, gue generalize. As Asian mindset tuh kayak gitu karena kita udah terlalu lama sebagai negara kedua atau negara ketiga malah gitu. Nah, negara-negara pertama nih justru mereka kalau gue perhatiin sistem kerjanya enjoy. Mereka lebih respect gitu. Begitu gue ketemu orang-orang yang misalnya makanya gue bisa adjust gitu loh. Oh, ini orangnya nih orang dari sini nih. Ini masih culture-nya begini nih gitu. Asian mindset tuh selalu kayak gitu. Nah, gue kalau misalnya gue tidak mau diperlakukan kayak gitu, gue nggak akan memperlakukan anak buah gue kayak gitu. Itu aja sih simpelnya. Nah, gue ngeliat teman bos gue lah gitu yang kebetulan oke lah mereka European atau American gitu. Kalau mereka perlu apa-apa, dia tuh nge-WhatsApp gue, minta izin dulu. Gue boleh nelfon lo nggak? Gitu loh. Mereka nggak langsung tuh. Kalau Asian, dia ngerasa bos karena feodal gitu. Kita tuh selalu anggap makanya gue bilang pentingnya kita culture exchange supaya kita nggak selalu merasa inferior. Itu penting banget gitu loh. Jadi lo harus berani bilang no. Kalau mereka European atau American gitu mereka berani bilang no. Asian tuh susah buat bilang no ke bosnya. Itu gue perhatiin. Makanya kita sebagai orang Indonesia salah satu yang tadinya gue memotivasi gue kerja di luar juga gitu. Gue pengen buktiin bahwa gue orang Asia yang bisa berani ngomong no. Atau maksud gue sejajar sama lo European, lo American, what the hell gitu. Karena yang gue jual bukan etnis gue, bukan negara gue, tapi yang gue jual skill gue. So, itu yang jadi pegangan gue. Maksud gue pengen ngasih tahu ke mereka orang Indonesia tuh nggak semuanya bisa lo inferiorin gitu loh. Itu penting banget. Makanya yuk lu pada kalau bisa lu keluar deh, lu buktiin bahwa orang Indonesia tuh kita bisa sejajar sama mereka. Itu aja sih yang pertama paling gua pegang tuh dulu itu. Karena jujur aja tadi yang kata Fanny bilang etnis itu si I itu ya si itu juga yang bikin gua kesel karena waktu gua dulu kerja di Indo mereka jadi bos nih. Skill mereka tuh nggak bagus-bagus amat, Ted. Iya. Kita tuh jauh lebih bagus dari mereka secara mental, secara skill. Makanya itu yang maksud gue, kita kalah sama orang Filipina. Orang Filipina tuh mereka berani keluar karena memang nggak ada kerjaan di negara dia. Dan kenapa sih orang Indonesia kita nggak bisa ngambil ladangnya orang-orang Filipina itu? Gitu. Padahal kita tuh jauh lebih bagus juga dari mereka. Kita ngasih ladang buat orang Filipina, Bi. Itu yang aneh di Indonesia. Itu aja sih, Van. Maksudnya gue justru mau motivasi lo. Tadi kan lo bilang anak gue ada 3 gitu ya. Kalau menurut gue itu nggak jadi halangan. Lo bawa keluarga lo deh. Lo bawa lah. Sebenarnya ya, kadang orang Indonesia tuh emang kadang kurang pede dia. Sebetulnya skill tuh ada. Cuma kadang gue juga kadang sebel teman-teman gue kadang kalau misalnya kayak contohnya ada training gitu Pak ya. Kadang orang Indonesia tuh duduknya tuh kenapa sih seharusnya yang paling belakang gitu. Sedangkan kan kalau yang etnis lain tuh paling depan gitu. Gue kadang sebel aja kadang-kadang. Kadang juga lo depan juga ngebayar lebih kan. Itu sih. Betul. Makanya Van, kalau lo gitu feodal tadi.
lo tuh punya potensi buat keluar lah. Jangan di dalam terus. Enggak, sebenarnya ya gue juga ada. Enggak, sebenarnya gini cerita, setiap keluarga lah punya pertimbangan macam-macam lah. Kenapa actionnya ada orang yang tetap ya di Indonesia, ada yang mungkin kayak ada yang keluar negeri ya, concernnya beda-beda lah kadang-kadang juga. Nggak, ini tadi Fanny nanya supaya video rekaman nanti YouTube-nya bisa dikasih ke istrinya gitu kayaknya sih. Bisa, tadi videoku juga nanya kok. Nanti ada nggak video? Ada, nanti di-share. Tolong di menit kesekian tuh ada jawabannya Ruby bagus. Nggak, kalau gue emang kemudian ya bini gue kan ya juga kerja lah kadang ya itulah kadang suami istri kan harus saling melengkapi lah. Gue kadang-kadang jujur gue setiap hari harus nemenin anak gue sekolah yang lewat laptop, terus anak gue yang kedua TKB pakai laptop pula. Kadang-kadang gue juga ada meeting juga. Kadang itulah, dan bini gue kadang-kadang harus ke kantor gitu. Jadi ya kadang-kadang ya teknis sih, betul ya. Itulah, kadang emang harus saling melengkapi lah semuanya. Ini karena situasinya COVID juga sih ya, sekolahnya di rumah. Iya. Tapi ada hikmahnya. Tapi gue yakin bisa lah, Van. Tapi gue yakin lo bisa, Van. Gue mau motivasi, gue jujur, gue mau motivasi, gue mendorong banget. Keluar lah. Maksud gue gini. Maksud gue gini, karena kalau ngomong masalah gaji, berapapun lu nggak akan cukup. Yang kita adjust tuh gaya hidup kita. Nah, tapi biasanya jadi stepping stone gitu. Karena jujur aja, gue buka deh nih di sini. Gue tahu lah, anak-anak yang di Eropa itu, mereka kalau yang direct hire di Eropa, menang portofolio aja, gajinya kecil-kecil. Dan kenapa mereka bisa cukup? Ya dicukup-cukupin sama gaya hidup dia. Cuma portofolio aja yang mereka keren tuh di Eropa. Cuma gaji mereka itu nggak bisa gede, sebenarnya lebih gede dari Middle East. Kalau ngomong gaji ya. Karena mereka di lock sistemnya. Industri lo apa? Mereka tuh udah jelas. Sistemnya tuh udah bagus, udah mature gitu ya. Dibandingin sama kita kan yang expat bisa dibayar sampai 10 kali, 20 kali di Indonesia. Kalau di Eropa, mereka di lock sistemnya. Industri lo apa? Misalnya industrinya oil and gas. Oke, oil and gas, tapi lo di bidangnya apa? Mechanical, misalnya dia di proses atau apa, itu udah di lock. Lo nggak bisa lebih dari sekian, nggak bisa kurang dari sekian. Gitu loh. Sama mereka bayar pajaknya gede kan? Pajak gede, bisa sampai 48. 40% ya? 48, plus lo harus bayar buat hidup itu sekitar 22. Jadi totally bisa 60 lebih. Oh, di Indonesia suka bisa nggak bayar pajak, soalnya, Bi. Mana bisa lo langsung dipotong kalau di Indonesia. Kalau Sabang bisa, Gus. Jangan salah, Gus. Apalagi kalau bisnis sampingan, Gus, kagak bayar pajak, Gus. Iya. Justru kalau ngomong income di Indonesia tuh jauh bisa lebih besar. Jujur aja. Jauh bisa lebih besar. Teman-teman yang di Indonesia, tapi bukan kerja ya. Lo di Indonesia tuh sebagai orang Indonesia building bisnis. Kalau lo kerja nggak bisa, nggak akan kekejar itu duit. Serius gua. Kalau lo mau ngejar duit, buka bisnis lah di Indonesia. Nggak ada lagi kayak Agung, misalnya kayak Teddy, misalnya. Ya, gue jauh lebih besar. Gue karyawan, Bi. Nggak entrepreneur lah, intinya entrepreneur lah. Entrepreneur tuh betul itu, orang Indonesia kita harus justru jadi entrepreneur di Indonesia, bukan jadi karyawan. Bisa jadi begitu, karena jumlahnya masih kurang juga ya di sini ya. Ya, itu yang bisa majuin Indonesia kalau gue ngeliat saat ini ya. Tapi kalau kita mau kerja, menurut gue loh ini, kalau gue salah benerin, menurut gue kita keluar, kita jajah negara lain. Kalau kita mau kerja. Betul. Bibi, tadi baru si Diana harus balik, Bi. Terus cita-cita gue ya, gue tua, gue tuh pengen balik ke Indonesia. Gue mau pengen bikin simple aja, pertanian, tapi yang modern. Gitu. Dan di situ ada rumah sakit, ada rumah sakit kecil, perintis, Diana bisa bikin rumah sakit, gue bisa bikin sekolah perintis kecil-kecilan, buat sharing. Itu cita-cita gue, tapi karena gue tahu kalau gue balik ke Indonesia, percuma gue kerja, nggak akan kejar. Nggak dapet ya 60% ya? Iya, nggak dapet. Nanti, Bi, nanti sekolahnya dibantuin sama Santi, Bi. Nggak aja, Bi. Bikin sekolahnya di Surabaya aja ntar kita. Aduh, salah. Tapi masalahnya Diana nggak mau sih ke kampung. Itu aja sih, Van. Lu keluar lah, Van. Udah, Van.
Ya, Iya, biarin aja apa anak orang. Gue sebenarnya juga pernah, cuma berapa bulan doang, cuma ya itulah berat sih sebetulnya. Takutnya nanti si Diana diomelin sama istrinya Fanny katanya. Dan gue udah tidur. Enggak, kan istrinya diajak nanti. Oh iya istri diajak. Siap. Oke. Thank Baik, you. teman ada lagi nih, kita udah jam 9:30, mungkin ada lagi yang mau dikomentarin, tanya. Ini berarti nanti kalau Ruby kayaknya bakal ngajak Diana ini ya keluar ya. Setelah STR-nya terbit lagi kayaknya ya. Setelah STR-nya terbit lagi. Kalau Agus kayaknya kalau ada peluang akan balik ke Indonesia ya. Kalau ada tapi katanya. Tapi kalau belum ya masih bisa lah ya karena masih bisa lah, masih bisa di manage. Ya tapi simpulannya nggak ada LDM yang selamanya lah. Nggak ada LDM selamanya. Nggak ada lah, bisa. Nggak ideal, itu nggak ideal. Itu nggak ideal. Gue ada satu temen, Gus lo inget Ruli nggak Gus? SMP Gus. Itu gue nggak tahu sekarang ya, tapi di tahun berapa gue pernah ketemu. Itu keluarga mencar semua, gue juga bingung tuh. Jadi dia kawin kagak? Iya dia belum nikah, maksud gini. Jadi dia kan berdua tuh kakak adik kan, cowok cewek kan. Jadi kakaknya di mana, dia di Amerika. Nah, bapak ibunya pun di Indonesia itu bapaknya ngerjain apa, akhirnya nggak di rumah juga gitu. Jadi itu kan udah pada gede kan, udah pada gede. Udah pada gede, ya, udah benar. Bukan keluarga inti di dalam rumah gitu maksudnya. Bukan maksud gua adalah ya itu gue nggak tahu ya kita gitu. Konsep benar itu baliknya ke konsep keluarganya sebenarnya apa kan gitu kan karena gue suka penasaran aja sama ya maksud gue keluarga itu kan sebenarnya nih gue tertarik sama tema malam ini sebenarnya gue karena gue ngelihat how you deal with LDM itu krusial banget ya karena yang kumpul aja belum tentu bisa membina dengan harmonis padahal ketahanan keluarga itu ketahanan bangsa gitu gue pengen lihat agak lebih gede lagi jadi anak-anak yang kita hasilkan di rumah-rumah kita tuh ya tadi akan kebentuk habitnya, pola pikirnya, someday dia akan dapat amanah yang lebih gede lagi, ngurusin negara, ngurusin perusahaan. Nah itu padahal tadi Diana bilang ada selalu harus jadi keluarga kalau memang masih lengkap itu selalu harus ada dua angle yang dipelajari anak kan. Nggak bisa semua peran diambil sama salah satu nggak bisa, harus dua-duanya gitu. Nah kecuali ya ada musibah ya, itu lain cerita gitu. Dan jadi masa 5, 6, even 10 tahun berpisah itu kan harus dikompensasi dan itu kayaknya nggak bisa dikompensasi dengan materi gitu kan harus dikompensasi supaya 10 tahun itu tidak hilang dalam masa depan anak kita gitu supaya dia ya nanti tetap growing dengan itu sekalian gue mau nanya lagi dong itu kalau misalnya kadang-kadang kan untuk yang LDM itu kan kalau kadang-kadang kita mungkin anak itu bisa akrab tapi kadang-kadang kan apakah anak itu bisa selalu terbuka gitu loh. Kalau kadang kan ya mungkin kalau anaknya masih umur 2-3 tahun kan oke lah. Tapi kadang-kadang kalau udah 7, 8, 10 kadang dia mulai ada perasaan malu atau ada kayak ya rahasia atau perasaan cinta atau apa itu apakah yang LDM itu masih bisa tetap terbuka lah gitu. Pengalaman pribadi bagaimana tuh, Pan? Ya kadang-kadang gue aja kan anak gue kan udah kelas 4 lah kadang-kadang kan dia kadang-kadang dia mau nonton apa tuh dia kadang-kadang agak-agak malu gitu loh gue mau tahu aja gitu. Iya kalau gue sih ini ayo Pan ikut grup ibu-ibu salah ya gue juga gue ikut tuh grup ibu-ibu sekolah gue ikut ibu sekolah ya harus kalau biasa ya apa sih ya peran orang tuanya harus ada salah satu anak yang deket siapa gitu. Kalau gue memang yang cowok lebih deket ke gue, mungkin karena emang dia cowok atau gimana gitu. Justru kalau yang cewek justru deketnya sama bapaknya gitu. Jadi kalau hal-hal yang dia nggak nyaman bilang ke gue, kemungkinan besar sih dia bilang sama bapaknya gitu. Jadi emang dari segi ya walaupun gue sama Ruby jauh, tapi anak gue juga lumayan deket kok gitu. Dan yang tadi kayak kalau Agus kan IMO, kalau anak gue kan udah bisa tuh WhatsApp, voice note-an tuh udah bisa mereka gitu kan. Jadi ya mereka ceritanya lewat WhatsApp voice note itu gitu. Oh jadi masih bisa ya, mantap berarti kalau bisa itu. Poin itu ya. Dan gue kan juga sering ketemu sama Ruby gitu kan, pasti anak-anak juga sering ketemu juga kan, Pan.
4 bulan, 6 bulan pasti guenya ke Dubai gitu. Jadi ya nggak terlalu jeda lama juga mereka nggak ketemu sama bapaknya. Gitu. Oke, sip. Mantap. Bisa, Van. Bisa. Jadi anak gue yang cewek tuh kalau dia mau curhat, yang rahasia dari nyokapnya cerita ke gue. Jangan bilang-bilang ibu ya. Iya, sama. Bagus lah kalau gitu lah. Kan kadang-kadang ada yang ya mungkin ngomong tapi kan kadang-kadang buat rahasia samping yang personal kan agak-agak malu kan. Ya, gue nggak tahu ya, anak gue belum seumur itu soalnya. Kitanya harus effort mendekatkan. Harus effort. Iya, benar-benar. Mantap. Siap. Oke, ada lagi teman-teman? Tadi bilang gimana? Inti Masalah dari ketahanan keluarga tadi. Jadi kalau gue pribadi ya, maksudnya kalau keluarga gue juga pisah, maksudnya keluarga nyokap bokap gue gitu kan. Tapi waktu kecil kita bareng, gitu. Jadi kita dapet tuh yang namanya ilmu dari kedua orang tua tuh dapet gitu. Tapi ketika kakak gue udah SMA, waktu itu sama gue masih SMP, nah itu di saat itu gue sama kakak gue udah pisah gitu. Sampai sekarang pun kita masih kepencar tuh di mana-mana gitu sebenarnya. Jadi iya itu kan LDM juga, LDM keluarga ya, bukan LDM hubungan marriage, tapi emang relationship antara kakak adik. Tapi nggak apa-apa kok karena sudah terbiasa karena itu. Tapi yang penting intinya itu ya dikasih tahu gitu. Yang penting intinya tuh dikasih tahu aja. Gitu. Oke, sip, thank you. Ada lagi komentar, pertanyaan? Kalau lihat dari cerita kedua teman kita ini, kayaknya memang effortnya ya LDM tuh effortnya pasti lebih ya. Dan mereka berusaha banget, kelihatan banget ya, maksudnya mengupayakan supaya keutuhan keluarga ya bisa tetap, ketahanan keluarganya tetap kuat gitu ya, dengan berbagai hal yang mungkin tidak dilakukan oleh mereka yang tidak LDM gitu. Nah itu dia tuh kayak Agus tadi, gimana dia merayu-rayu anaknya gitu ya. Itu kan mungkin bapak-bapak yang tiap hari ketemu anaknya belum tentu juga. Benar. Ya, terus dan juga gue ngelihat di sini peran si suami ya, Ruby maupun Agus ini juga dalam mendidik istri dan anak-anaknya. Artinya mendidik pasangannya untuk mandiri, kemudian juga tetap tetap bisa bangun engagement-nya itu dengan berbagai cara, itu hal-hal yang mungkin tidak dilakukan atau dipikirkan oleh mereka yang tidak LDM. Itu menurut gue ya keren banget, hebat. Yes, kita kasih jempol dulu semuanya dong, kasih jempol dong, pakai reaction dong. Nah, tepuk tangan. Oke. Ruby paling nggak tahu nih caranya ngasih. Iya, gue juga nggak tahu nih gimana. Tahu lah gua. Coba bilang lo. Tuh Diana bisa. Yang lain lagi tinggal banget. Oke, mungkin udah 9:30, kita biar masing-masing mungkin ada yang mau istirahat juga. Dan thank you banget ya. Baru datang. Ya, di bio baru. Ya nanti. Kasihan kasih satu pertanyaan. Foto di bio sama foto. Oh iya benar. Di bio kita udah mau kelar bio. Enggak? Foto aja ya bio. Ya udah. Mana orangnya? Lo scroll. Iya. Oh scroll ya Allah, scroll dulu ya. Oke. Oke. Ya wes, kita foto dulu ya teman-teman ya sebelum bubar. Thank you banget. Nantikan rekamannya di YouTube dan jangan lupa di-subscribe ya guys. Sekali aja nanti. Luar biasa. Iya dong, siapa tahu akunnya Talk 81 jadi silver button kan lumayan buat kas angkatan ya kan. Oke, kita foto dulu ya yang bisa. Oke. Yang bisa nyalain kameranya, ntar gue foto, gue taruh di itu ya di grup.
Oke, coba ntar siap-siap 2 kali ya. Ini yang pertama dulu. 1, 2, 3. Oke. Tunggu. Gua kirim langsung ya. Sekali lagi deh. Oke, siap-siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Sip. Sah. Thank you. Sah, Agus, Makasih Diana, ya. Bu Santi, Sharing-sharing. Thank you. dan Bye-bye. email, Herika, Sampai Ika, ketemu semua. Ani. Sehat-sehat selalu. Sehat. Banyak ya semua. Ya, Iya. kita Arif, Ruby. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.